Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Di sebuah kota, tentunya kawasan Nganjuk City di samping perempatan Patung Pahlawan yang sering ada acara son horengnya, tapi karena kebetulan sound sistemnya lagi kelelep air setelah membuat pasukan Nyi Roro Kidul di pantai selatan bergetar, kini mereka pun beralih profesi dengan menggelar dangdutan. Kehidupan warga Jatim ya gini doang guys. Baru aja melakukan penyaweran tanpa berakhir di sebuah ayodong, datanglah istri bapak-bapak Salam Interaksi setelah mendapatkan berita kalau suaminya akan melakukan salam antar galaksi hingga ereksi yang membuat perdangdutan ini harus terhenti. Nah, ketika pulang, anaknya pun tak sengaja lama membuka pintu akibat sibuk belajar agar ketika udah besar tidak bekerja seperti ibunya. Cuaks! Apalagi bapaknya yang berkarir sebagai orang sukses meskipun harus menjadi incaran kejagung. Si biduan ini, panggil aja Ella, yang harus mengurus 2 orang anak tanpa bapak akibat bapaknya harus minggat ke luar negeri setelah Kejagung mencium kasus dugaan korupsinya beliau dan sekarang malah tinggal di Kamboja satu kamar dengan kata bejir. Ya udah transferin duit. Kalau kamu nge-transferin udah terserah kamu deh mau gimana. Keesokan harinya saat anak-anaknya berangkat sekolah, padahal kemarin malam banyak banget yang nyawer, bisa-bisanya memberikan bekal cuman 5.000 doang, itu pun bagi 2, buset. 2.500 dapat apaan anjing zaman sekarang? Dan setelah kepergian mereka, Ella pun menelpon suaminya yang katanya lagi di luar negeri. Dilihat dari view kamarnya yang cuman mengandalkan green screen gedung-gedung tinggi, dimananya dengan sekali teleponan, satu transferan pun masuk dari suaminya yang malamnya dipakai bekal oleh Ella melakukan perdangdutan lagi di desa seberang. Dan seperti biasa bapak-bapak begunal ini selalu menyawernya. Baru aja kemarin perang dunia malah nyari perkara lagi. Selesainya acara, Ella pun mencoba mencaperkan diri ke seorang bapak-bapak yang menawarkan jadi artis dangdut yang lebih sukses. Tapi sayangnya si bapak NPC kagak mau akibat udah memiliki kandidat yaitu begunal ini, panggil aja Rosa. Lah, sejak kapan Rosa dangdutan? Sepulangnya dari acara, Ella pun menyuruh bapak-bapak Salam Interaksi didikannya untuk menggedik congor Rosa. Lu siapa? Agar Ella bisa menggantikannya menjadi kandidat dangdut. Lagian pulang dangdutan jalan kaki anjing, bukannya dijemput sugar daddy. Malam itu juga anak Ella pun udah kagak sekolah lagi, bukan karena sekolah tutup karena malam, melainkan akibat SPP mereka tertunggak selama 1 tahun kali 2 orang. Waduh, mantep banget itu. Alhasil Ella pun menelpon suaminya untuk minta transferan, tapi dengan alasan Kirimin uang ya buat anak-anak, buat study tour. Alasan kebohongan agar Ella bisa menikmati uangnya. Kita apa ya Allah? Tak berselang lama, berita mengenai Rosa masuk unggas gawat darurat pun udah tersebar sampai ke telinga Ella yang membuatnya bisa menggantikan posisi Rosa saat ini akibat kepala Rosa mengalami human error yang garansinya tak bisa diklaim. Siap kok bang, siap, tenang aja. Nah, di pagi harinya, Ella pun diperkenalkan oleh manusia berbatang bernama Robby yang katanya udah biasa membuat orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, apalagi Ella masuk ke dalam kategorinya melalui 2 hal ini. Kamu cantik. Itu dia. Bahkan Robby juga memiliki 2 kandidat lain yang sama-sama ditawarkan kesuksesan besar, tapi dengan syarat harus mengikuti tes dulu. Tes apa yuk? Kalau gitu sampai jumpa nanti malam ya Mas Robby. Karena ada kandidat lain, membuat Ella langsung nyamperin seorang kandidat bernama Maya tanpa masa lalu 3GP-nya untuk sedikit caper dengan pura-pura menjadi fansnya. Bahkan katanya udah follow Mbak Maya ketika melakukan scream di acara dangdutan. Kan aku follow Instagramnya Mbak ini bukan? Anjas, ada IG-nya cuy. Gas lah brother, kita silaturahmi. Saat diajak masuk ke dalam, Ella pun pura-pura batuk, radang tenggorokan, dan sedikit masuk angin. Sehingga Maya mengambilkannya air hangat, sedangkan kesempatan ini dipakai Ella untuk menuangkan setetes betadine di minuman Maya. Tahu-taunya Maya juga ngasih racun. Tamat deh nih film. Saya istirahat dulu, makasih udah mau nemenin ngobrol ya. Anjing, nemenin ngobrol apaan? Kesana masuk cuman minum air putih terus pulang.
Ketika keluar, Ella pun bertemu dengan saingan satunya lagi bernama Yulia. Dan karena betadinnya udah dimasukkan sampai ke botol-botolnya ke dalam minuman Maya, membuat Ella menelpon bapak-bapak salam interaksi untuk menjalankan rencana yang sungguh tidak masuk akal. Ella mau barang itu ya bang, abang anterin, Ella lagi di luar kota sekarang. Karena dengan barang itu Ella membuat seolah-olah Yulia membawa ganjoy. Anjas. Halo, kantor polisi? Sepertinya akan terjadi transaksi jual beli narkoba deh pak. Nah, saat malam harinya, Ella pun memulai rencananya karena kebetulan saat Yulia manggung bisa-bisanya ia menitipkan tasnya ke orang tidak dikenal. Sekelas biduan OTW ngartis pas mau manggung kagak dapet loker penitipan barang. Kala itu Ella langsung memasukkan secercah barang selundupan yang bisa menaikkan pangkat anggota pembela kebenaran jika berhasil meringkus satu penggunanya. Cuaks! Dan ketika acara itu udah selesai, Maya pun baru terbangun dari mati surinya setelah sekian lama tertidur karena keselak botol betadin. Hasil hari itu juga si Maya harus dikeluarkan dari kandidat perdangdutannya. Bener-bener kalah sebelum perang. Nah, tak berselang lama, datanglah pasukan Intel Pentium Core I Love You ke sana setelah mendapatkan laporan kalau Yulia membawa barang kesukaan para pecandu. Bisa saya lihat tasnya? Anjas, singkat padat, bisa saya lihat tasnya? Surat perintahnya mana dulu bang main ngecek tas orang? Dan ketika ketua skuad melakukan pengecekan, Ini apa? lah, apalah kertas putih doang masa iya artinya ganjoy anjing? Malam itu juga seluruh pesaing Ella akhirnya tersingkirkan sampai membuat Robby percaya kalau memang Ella lah sosok superstar sesungguhnya. Anjas. Dimana untuk membicarakan hal-hal tentang karir artis, Robby pun merekomendasikan berbicara empat mata. Tebak di mana guys? Sekarang kita harus bicarakan hal ini lebih lanjut ya. Gimana kalau di kamar kamu aja? Lu mau ngobrol empat mata apa mau ngebungkus bang? Karena film ini diawasi KPI, tentunya adegan bicara empat mata tidak ditonjolkan melainkan langsung loncat besoknya saat Ella berbicara ramai mata tentang cara produksi sebuah album pertamanya yang membuat Ella auto ketar-ketir mendengar biayanya. Itu biayanya kurang lebih 150 juta. Karena biaya ini ditanggung sepenuhnya oleh Ella tanpa campur tangan Robby yang hanya bekerja sebagai buzzer ketika Ella nanti albumnya udah tayang. Jadi kalau kalian lihat konten di IG flexing sana sini komen kagak ada hatersnya fix. Make buzzer anjing, karena sejak kapan warga kita tidak memiliki sifat iri? Oh, tidak mencerminkan negara Konoha banget itu. Nah, tak berselang lama, Ella pun menerima telepon dari suaminya yang kebetulan pakai banget ia sedang menerima suntikan dana lagi yang entah dananya dari mana, kemungkinan habis oplos pertalite make thinner. Dikasih hadiah uang berapa pak? 300 juta mah. 300 juta dong, dana apa itu tiba-tiba dapat bonus 300 juta? Sehingga setelah menerima telepon itu, senyum Ella langsung seperti matahari terbit di Teletubbies dengan mengiyakan kerjasamanya untuk menjadi seorang artis. Zaman sekarang kalau mau ngartis mah bikin konten geol-geol juga cukup mbak. Sepulangnya dari sana, anaknya yang terkena panas dalam dan juga sedikit demam berdarah, saat Ella pun menyuruh anaknya untuk sabar menunggu antrean menuju akhirat karena kata Ella dirinya kagak punya uang pakai biaya berobat. Yang padahal beberapa detik kemudian, buset, 300 juta masuk dari suami incaran KPK. Dengan suntikan dana ini, Ella langsung melapor ke Robby yang membuat Robby langsung membuat sebuah acara bukan untuk bukber bareng, melainkan merayakan telah cairnya uang produksi senilai 150 juta dengan melakukan dugem di sebuah klub malam bersama Ella. Pulang-pulang bungkus lagi bang. Namun saat emaknya lagi asik keluar bersama rudal besutan Uni Soviet, anaknya pun mulai kejang-kejang karena penyakitnya yang kagak ditangani oleh dokter. Sampai datanglah para warga untuk melakukan gerebek rumah Ella setelah mendengar suara jeritan seorang bocil kematian. Nah, tak berselang lama, dengan mengandalkan penciuman Akamaru milik seorang NPC GTA Los Santos, anak Ella pun berhasil nyamperin emaknya yang lagi makan bareng sebelum berdugem, tapi Ini tolong apa nih bang? Anaknya dong bang, urusin bang. pura-pura nggak kenal dong, emak-emak jahanam anjing. Karena emaknya tiba-tiba lupa ingatan, para warga pun menelpon suaminya yang lagi bersantui sambil melihat menara kembar di belakangnya. Wadaw, Sherlock bang. Sedangkan Ella, nah ini nih momen yang ditunggu oleh Robby. Anjos, detik-detik sebuah gempa bumi akan bergetar.
Setelah mendengar berita anaknya ditanami selang bensin, terpaksa bapaknya harus pulang dari luar negeri menggunakan jet tempur agar cepat sampai. Bahkan saat ante-ante dokter kematian datang, ia pun memvonis kalau penyakit anaknya memang dari rakitan pabrik sudah seperti ini. Anak bapak saat ini menderita penyakit jantung bawaan. Singkat waktu, ketika Ella pulang dari check-in kemarin malam dengan Robby, ia pun bagong melihat sosok rudal yang udah sah menjadi suaminya berada di rumah tanpa mengirimkan Sherlock terkininya. Alhasil melihat Samsa berjalan, si Samsul langsung memaki-maki istrinya yang udah menelantarkan anak-anaknya akibat suka keluar malam pulang pagi seperti Bang Toyib, cuman ini lebih ke Mbak Toyibnya. Bahkan dengan sifat bawaan seorang woman, Ella pun malah pura-pura tersakiti dari kata-kata Samsul, sehingga memutuskan untuk minggat dari rumah setelah mendapatkan rumah baru di hati Robby. Anjas. Jangan pergi, Ma. Kamu pikir aku nggak bisa nggak ada kamu, Mas? Ya elah, belagu bener mbak. Nah, saat Ella pergi, datanglah sosok pahlawan pembela janda yang minggat dari rumah, yaitu bapak-bapak salam interaksi, di mana kehadirannya untuk mendekatkan diri dengan Ella di tengah konflik bersama suaminya, sekalian berharap agar bisa menggantikan posisi suami Ella. Namun sayangnya Ella yang udah ditandai oleh Robby tentunya rahimnya menolak bapak-bapak Facebook dan langsung pergi bersama mobil rentalnya. Lo tinggalin gue begini, gue gak terima. Beginilah guys, lu yang ngarep sama biduan giliran disakitin malah kagak terima. Singkat cerita, ketika Ella sampai di rumah Robby, sungguh terbagongkannya ia ketika melihat ayang impiannya malah sedang melakukan icikiwil secara paksa. Mas Robby, Anjas, apaan ini anjing? Sampai korbannya mengalami penguastetan secara mendadak yang konon dari sinilah asal muasal kata kuntilanak, kebetulan yang cewek ada kutilnya dan dipaksa bikin anak. Wah, teori kontrasepsi macam apa ini? Kita harus buang mayatnya. Kamu bantuin aku ya. Mendengar itu, Ella yang memang SD aja nombok karena saking gobloknya, ia pun malah percaya dan mau membantu Robby membuang jasad si korban ke tengah hutan di Papua sampai hampir meet and greet dengan KKB. Semudah ini ya cuy melakukan kejahatan, emang udah sepantesnya Dajjal turun ke muka bumi. Para membernya udah berserakan di mana-mana. Nah, 1 minggu kemudian, kini Ella kembali menciduk Robby yang memang tidak puas dengan 1 porsi serabi Bandung. Apalagi woman yang bersama Robby adalah Maya yang siap membuat video 3GP seperti pendahulunya yang membuat Ella semakin mengemosikan. Udah jelas-jelas aku lihat kok, buktinya udah ada semua. Mau jelasin apa? Di sana Ella pun menagih kembali uangnya karena baru tahu kalau Robby adalah begundal yang suka menipu seolah-olah ia tahu tutorial jadi artis. Dan jika tak mau maka Robby akan dilaporkan ke penjara atas pembunuhan seorang woman. Kamu jangan ikutin emosi kamu gitu dong. Kamu dengerin aku dulu bisa kan? Aku ini dapat tawaran tur 30 kota. Tur 30 kota bang? Emang lu code blue? Code play? Tur sampai 30 kota lu ngapain? Masang kabel? Hasil karena kata-kata itu, akhirnya Ella pun kembali tergiurkan. Ya, beginilah manusia. Dikasih cobaan malah try again. Ketika OTW Bandung, lautan api Maribu merebut kembali, Ella pun tak sengaja melihat sebuah berita. Anjas, korban Robby ternyata lagi hamil anaknya Robby. Emang cocok banget jadi kuntilanak. Membaca berita itu membuat Ella jadi ketar-ketir dan menyuruh Robby menyetop mobilnya karena takut menjadi korban pensaknesan Robby selanjutnya. Tapi sungguh tololnya Ella, bukannya alasan kebelet boker berhenti di Alfamaret atau Indo Februari, ia malah ingin diturunkan di tempat sepi, sehingga Robby langsung melakukan tindak kekerasan akibat merasa udah keciduk. Lah bang, jangan gitu bang, mobilnya gerak-gerak ntar. Kala itu mereka pun berduel di jalanan yang sepi yang gue pun yakin ini kagak mungkin di Indonesia karena ya jalan sepi kan tempat nongki begal. Lah. Anjas, bisa-bisanya lagi duel malah nyawa berflicker ke neraka. Karena nyawanya sempat berpindah ke neraka, kini tiba-tiba Ella pun terbangun di Pochinki akibat dirinya kalah berduel dengan Robby. Di sana Ella pun diselamatkan oleh 2 barudak bocil yang kemudian dibawa ke rumahnya dan kebetulan mereka menceritakan tentang kisah hidupnya yang ditinggal orang tua semenjak adiknya masih menjadi zigot. Lah, terus keluar dari rahim siapa dong? Sampai akhirnya Ella mengingat anaknya yang sama seperti nasib mereka, cuman bedanya emak mereka banting tulang keluar kota sementara emak anak-anak Ella ya malah berhiling ria oleh rudal random hasil kenalan di panggung biduan. Setelah menceritakan kisah anaknya yang 11-12 mirip seperti nasib mereka, cuman mereka 12 sementara Ella 11 karena Ella minus di akhlak.
Kini akhirnya Ella melakukan GB pahala pertama kalinya di rumah peninggalan Raden Kian Santang. Lah, dapat outfit dari mana lah? Karena dengan kehadiran mereka dan nasib yang menimpa Ella, kini ia pun berubah 100% real. Di hari itu juga, Ella pun pergi meninggalkan mereka yang kembali mengyatim piatukan akibat Ella udah naik ke dalam angkot, tapi... Serahkan uang kamu, atau enggak saya tusuk. Buset bang, kaku amat jadi begal anjing. Nyari kerja yang haram aja remedi, apalagi yang halal. Dimana karena dipala, terpaksa Ella dikeluarkan dari sana dan harus lanjut jalan kaki dari Bandung OTW Nganjuk. Datang lagi. Bang, ajak dia terbang bang, biar cepet sampai. Karena permintaan dari gua, tiba-tiba Ella pun udah sampai di Nganjuk yang langsung disambut oleh istri dari bapak-bapak Salam Interaksi. Karena Ella yang membuat keluarganya sering mengalami perang sarung yang dililit dalamnya isi batu. Namun saat sampai ternyata suaminya udah pindah rumah lengkap dengan anak-anaknya. Nah, ketika diusir saat hari berganti wallpaper, tiba-tiba Ella pun diberikan sekali tamparan pori-pori melayang. Yang ternyata orangnya adalah si bapak-bapak Interaksi. Akibat sakit hati, Ella tak memilihnya sebagai pengganti suaminya. Setelah terkena tamparan kerealitaan, kini Ella yang berjalan mendengar suara anak-anak mengaji yang membuatnya kembali teringat dengan anaknya, sampai memutuskan untuk masuk ke mode tidurnya. Tapi untung datanglah mama pemilik tempat penampungan janda kembang-kembung yang datang untuk merawat Ella sampai ia udah menjadi sosok yang tidak mendakjalkan. Bahkan kini Ella udah mengganti skinnya dengan memakai jilbab, dan ini datang dari ketulusan hati Ella, bukan karena bisnisnya hancur lalu malah mualaf untuk mengambil simpati para netizen. Anjas, kok realita banget ya ini. Dimana setelah sekian lama jadi sosok yang ramah lingkungan, datanglah sosok yang tidak ramah lingkungan, yaitu Robby. Karena baru aja ngeliat Ella langsung memberikan satu pukulan. Gabut amat bang. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, akhirnya Ella bisa kembali keterima oleh istri si bapak-bapak Salam Interaksi setelah melihat wujud asli Ella yang memakai jilbab. Bahkan saat film ini mau selesai, Ella pun dipertemukan dengan anak beserta suaminya yang baru aja mau mencari istri baru. Tapi ketika melihat bentukan Ella makin good looking saat menuju ke jalan kebenaran, akhirnya film ini pun ditutup dengan mereka yang kembali rujuk.